Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan berbicara mengenai karisma Roh Kudus di dalam gereja. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus naik ke surga, Dia berjanji untuk senantiasa menyertai para murid. Dan Dia berjanji untuk mengutus Roh Kudus-Nya kepada mereka. Janji Yesus itu tergenapi ketika hari Pentakosta. Saat itu Roh Kudus turun dalam diri para rasul, para murid yang sedang berkumpul. Dan Roh Kudus itu memberikan kepada mereka kekuatan dan karunia-karunia yang mereka butuhkan untuk dapat mengemban tugas di dunia ini, mewartakan Injil. Dan sejak saat itu Roh Kudus selalu hadir dan aktif berkarya di dalam gereja. Walaupun harus kita akui bahwa memang kadang-kadang kehadiran Roh Kudus itu terasa sekali begitu nyata ya. Karisma-karisma, ada nubuat, ada mukjizat penyembuhan terjadi di mana-mana, pewartaan yang diurapi penuh kuasa, orang bertobat, berduyun-duyun minta diri dibaptis, seperti pada zaman gereja perdana kita baca dalam Kisah Para Rasul misalnya. Tapi memang ada saatnya juga ketika seolah-olah Roh Kudus itu gak kerasa di dalam hidup gereja, kering, jarang terjadi mukjizat, jarang terjadi manifestasi. Ya bahkan kita melihat ada masa-masa ketika kehidupan gereja ya, hierarki gereja, para imam, uskup, bahkan paus sekalipun sempat korup. Ya kalau kita belajar secara gereja, ada masa-masa kegelapan seperti itu, seolah-olah di mana Roh Kudus itu, orang bertanya-tanya. Tetapi yang pasti adalah Roh Kudus itu tidak pernah absen di dalam diri gereja. Kenapa? Karena jika tidak ada Roh Kudus, maka gereja ini sudah bubar. Coba saudara-saudari bayangkan, institusi mana, perusahaan mana, bahkan negara mana yang bisa bertahan berdiri selama lebih dari 2000 tahun selain gereja kita, gereja Katolik. Itu sebetulnya merupakan bukti bahwa Roh Kudus selalu aktif berkarya dan menopang kehidupan gereja. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dewasa ini gereja kembali menemukan karunia-karunia Roh Kudus seperti halnya pada zaman gereja perdana, zaman para rasul. Dan bahkan karunia-karunia Roh Kudus ini, pada zaman ini, Dia menyatakan dirinya dengan begitu bebas sehingga terbuka untuk semua orang. Kalau misalnya dulu dianggap orang yang bisa menyembuhkan, itu pasti orang yang sangat suci dan kudus sekali. Ya, kalau orang yang bisa bernubuat gitu kan, itu wah tanda orang ini benar-benar orang-orang yang sangat saleh gitu. Tapi pada zaman ini, karisma-karisma Roh Kudus ini terbuka bagi siapa saja yang mau dipakai oleh Tuhan. Nah, mengapa demikian? Karena pada zaman ini, ya kuasa kejahatan itu semakin merajalela ya. Kita melihat bahwa dunia itu semakin lama sebetulnya semakin kacau. Kalau kita bayangkan, banyak kejahatan-kejahatan di dunia yang belum pernah terpikirkan sebelumnya yang terjadi pada zaman ini. Ada aborsi, ada eutanasia, dan macam-macam pembunuhan-pembunuhan, perang, holocaust yang zaman dulu mungkin nggak terbayangkan, tapi zaman sekarang ya sepertinya kalau kita lihat beritanya buruk terus. Nah itu kejahatan sedang merajalela di dunia ini, banyak orang yang menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu ya karunia dan karisma-karisma Roh Kudus ini sangat diperlukan pada zaman ini untuk mewartakan Injil kepada dunia. Nah sekarang kita akan melihat apakah itu karisma. Karisma, dari kata karis, itu sebetulnya adalah hadiah, gift, pemberian. Pemberian ini adalah pemberian yang diberikan oleh Roh Kudus. Karena namanya pemberian, ya berarti dia gratis, cuma-cuma, gratuit. Jadi bukan karena jasa-jasa dari kita. Karisma ini juga selalu baru, jadi dia itu tidak tetap, selalu ada yang baru. Ya. Dan ini diberikan untuk melayani umat, untuk mengembangkan jemaat atau gereja. Nah, untuk bisa lebih mengerti sebetulnya apa itu karisma, kita akan membedakannya dengan karunia. Jadi karisma dan karunia itu dua-duanya sama-sama pemberian dari Roh Kudus yang cuma-cuma, tapi di sini ada perbedaannya. Nah, kita lihat kalau karunia itu disebut juga Dona Spiritus Sancti atau bahasa Inggrisnya Gifts of the Holy Spirit. Nah, itu adalah sebetulnya 7 karunia Roh Kudus atau sering kita sebut Sabta Karunia Roh Kudus. Kita bisa lihat itu dalam
Kitab Yesaya bab 11 ayat 2-3. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Karunia-karunia Roh Kudus ini dia diberikan untuk pengudusan, untuk memtumbuhkan hidup rohani kita. Jadi ini sebenarnya tujuannya internal untuk pengembangan diri kita. Kita menjadi semakin bijaksana, kita semakin saleh, terutama kita takut pada Tuhan sehingga kita merasa takut untuk mendukakan hati Tuhan gitu ya. Kita nggak mau berbuat dosa di situ. Nah, itu adalah karunia yang berguna sekali untuk pengudusan hidup kita. Dan ini diberikan ketika seorang dibaptis dan sifatnya itu tetap, walaupun memang kita punya tanggung jawab untuk mengembangkannya. Jadi itu seperti benih yang diberikan, lalu kemudian kita rawat, kita siram, kita pupuk, semakin lama semakin berkembang, dan itu membawa kita kepada kesempurnaan, kesucian. Nah, sedangkan karisma itu disebut juga sebagai gratia gratis data atau charism. Ya, gratis data di sini bukan berarti kota internet itu ya gratis, bukan. Tapi ini adalah karisma yang diberikan oleh Roh Kudus secara gratis dan rupa-rupanya ada banyak sekali. Ya, dasar yang utama kita bisa temukan itu dalam 1 Korintus bab 12 ayat 8 sampai 10. Saya bacakan di sini. Kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi kita bisa lihat di situ ya, ada macam-macam rupa-rupa karunia. Ada yang berkata-kata dengan hikmat, ada yang berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mukjizat, bernubuat, membedakan roh, berkata-kata dalam bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi sebetulnya jumlah dari karisma ini tidak terbatas di sini. Ada lagi yang lain-lainnya. Kita bisa lihat itu dalam Roma 12 ayat 4-8. Dan Efesus 4:11-12 bisa saudara-saudari lihat sendiri. Jadi di situ ada macam-macam karisma yang diberikan oleh Roh Kudus untuk perkembangan hidup gereja. Nah, jadi karisma ini berbeda dengan karunia. Ini diberikan untuk mengembangkan jemaat, mengembangkan gereja, untuk mewartakan Injil. Jadi ini sifatnya lebih keluar. Kalau tadi karunia itu untuk ke dalam pengembangan diri kita, tapi kalau karisma itu untuk pengembangan jemaat, untuk keluar. Dan ini diberikannya kapan? Diberikan pada saat dibutuhkan. Jadi ya ketika misalnya kita diberikan tugas untuk membawakan pengajaran, atau kita diberikan tugas untuk memimpin satu buat persekutuan doa begitu. Di sana sebetulnya karisma Roh Kudus bekerja, diberikan pada saat itu kepada mereka yang memang dipilihnya untuk melayani. Jadi karena memang ini diberikan pada saat dibutuhkan, maka sifatnya karisma ini tidak tetap. Jadi bukan berarti kalau misalnya saya sudah dapat karisma untuk bisa bernubuat, berarti saya bisa bernubuat kapan saja saya mau, saya bisa bernubuat di mana saja. Tidak, Roh Kudus melihat situasi dan kondisinya, kapan dia mau memakai Anda. Nah, saat itu juga karisma itu diberikan, ya. Beda sama dukun. Ya. Nah, lalu perlu diperhatikan di sini juga bahwa karisma itu bukan tanda kesucian. Ya, ada orang yang berpandangan, ya mungkin ini karena pengaruh zaman dulu itu, kalau lihat ada orang yang bisa bernubuat, bisa berbahasa roh, bisa menyembuhkan orang sakit, wah orang itu suci sekali, orang itu sepertinya sangat dia tuh tidak ada dosanya begitu. Tidak, karisma itu bukan tanda kesucian.
seperti tadi dikatakan bahwa Roh Kudus bisa memakai siapa saja yang Dia kehendaki, bahkan orang berdosa pun. Ya, kita semua sebetulnya orang berdosa. Tapi ketika Roh Kudus mau memakai kita untuk mewartakan Injil, ya Dia akan memberikan karisma-karisma itu kepada kita. Dan itu bukan karena kesucian, bukan juga karena jasa kita. Nah, namun demikian, karisma ini sebetulnya bisa membantu orang untuk bisa bertumbuh dalam kesucian. Ya, jadi sebetulnya ketika kita melayani, ketika kita dipakai Tuhan, lalu kemudian kita mendoakan orang, lalu kemudian sembuh, itu sebetulnya akan menjadi suatu dorongan bagi kita juga sebetulnya untuk, ya Tuhan, siapa saya ini? Kok Kau bisa memakai saya untuk melakukan hal besar seperti ini? Ya, saya mohon ampun, saya tidak pantas, saya tidak layak. Ya, jadi saya biarlah mulai saat ini saya mau betul-betul hidup hanya untuk Engkau. Nah, jadi misalnya seperti itu. Karisma-karisma ketika yang kita pakai dalam pelayanan itu sebetulnya bisa membuat kita bertumbuh dalam kesucian juga. Nah, tapi ya dengan catatan jika memang digunakan secara benar ya. Kalau misalnya setelah kita menyembuhkan lalu, wah ini karena saya, hebat saya ini memang, wah luar biasa. Mana yang lain lagi, mana yang lain? Ya enggak, itu kita akan jatuh kepada kesombongan dan itu berlawanan dengan kesucian. Nah, jadi karisma itu dia sejatinya dia haruslah merupakan sebuah pancaran lahiriah dari hidup cinta kasih. Nah, jadi sebetulnya seperti ya saya ingin mengasihi orang, ya, tapi saya tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Ya, maksudnya saya misalnya tidak punya uang ya, lalu saya mau ngasih orang makan, bagaimana caranya? Nah, seperti ini juga karisma itu diberikan ya ketika memang kita dengan hati yang tulus, hati yang penuh kasih, kita mau menolong orang lain, kita ingin melayani orang lain, kita ingin dia bahagia, kita ingin dia selamat. Lalu kemudian yang karisma itu diberikan untuk memampukan kita menyalurkan kasih itu secara nyata. Ketika kita doakan lalu orang itu sembuh, orang itu merasakan kasih Tuhan. Tapi di sini lihat motivasinya adalah saya ingin mengasihi dia, tapi saya tidak tahu caranya. Maka Tuhan memberikan karisma Roh Kudus supaya kuasanya bisa dinyatakan melalui saya. Saya hanyalah saluran, selang seperti itu. Airnya sebetulnya dari Tuhan. Lalu kemudian kita lihat tujuan karisma. Nah, karisma itu sebetulnya tujuannya bukan untuk diagung-agungkan, bukan untuk menyombongkan diri ya, apalagi ya. Nah, tapi karisma itu tujuannya adalah untuk membantu orang untuk tumbuh di dalam iman dan cinta kasih. Nah, seperti tadi misalnya ketika kita mendapatkan karunia karisma untuk bernubuat, nah ketika orang mendengar nubuat kita, dia tersentuh hatinya lalu bertobat. Di sini ada orang yang bla 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 bla. Oh, terasa astaga Tuhan menegur saya, lalu kemudian hasilnya dia bertobat. Itu tujuan. Atau mungkin contohnya yang lain ya ketika kita doakan orang lalu kemudian orang itu sembuh dari kanker, dari tumor stadium 4 begitu. Lalu orang itu, wah, sadar bahwa ternyata Tuhan itu hidup, ternyata Tuhan itu baik sekali, ternyata Tuhan itu mengasihi saya yang berdosa ini. Lalu kemudian dia semakin mengasihi Tuhan, kemudian dia berubah hidupnya. Nah, tujuannya adalah di sana, orang itu berubah, orang itu bertobat, orang itu diselamatkan. Ya kalau misalnya tujuannya hanya untuk menyembuhkan, hanya untuk sembuh saja begitu ya. Ya, kalau kita pikir-pikir dulu ketika Yesus menyembuhkan orang-orang ya, orang yang disembuhkan itu suatu saat dia akan mati lagi kan? Dan bahkan Lazarus yang dibangkitkan pun ya suatu saat dia akan mati lagi. Jadi sebetulnya tujuan yang sebenarnya bukanlah pada penyembuhan, bukanlah pada kesehatan itu, tetapi pada pertobatan, pada pengenalan akan Tuhan, pada kasih kepada Tuhan, sehingga akhirnya orang itu diselamatkan. Ya, jadi nggak ada gunanya kalau orang sakit, lalu kemudian didoakan, lalu sembuh, lalu ternyata hidupnya malah lebih kacau. Kesehatannya dipakai untuk berbuat dosa gitu misalnya kan. Ya kadang-kadang orang bilang, ya kalau gitu lebih baik sakit daripada sehat. Ya mungkin ada benarnya juga. Makanya tidak semua orang yang minta didoakan untuk sembuh. Ya karena Tuhan bijaksana. Dia tahu apa yang kita perlukan ya. Oke, jadi arti karisma yang terdalam itu bukanlah pada manifestasi lahiriahnya, bukan pada kesembuhannya, bukan pada mukjizat-mukjizatnya itu, tapi dalam kemampuannya untuk bisa menyentuh hati orang dan membukanya bagi Allah. Nah, dan karisma ini
Karena itu dia merupakan sarana evangelisasi, sarana pewartaan Injil yang sangat efektif dan sangat diperlukan pada zaman ini. Kenapa? Karena pada zaman ini orang itu banyak yang skeptis ya. Ya, ilmu pengetahuan, teknologi semakin maju, itu orang sudah bisa mengetahui banyak rahasia alam. Kalau dulu orang sakit pergi harus berdoa gitu kan. Tapi kalau sekarang orang sakit ya dokter banyak, obat-obatan juga sudah canggih gitu ya. Kalau dulu orang tanam sesuatu dia harus berdoa minta hujan, ya sekarang orang bisa tanam apa saja di mana saja dengan teknologi, bisa menurunkan hujan sendiri, bahkan bisa mengatur supaya nggak pakai matahari pun bisa hidup tanaman. Hebat memang ya, makanya orang sekarang dia cenderung skeptis, tidak percaya bahwa mukjizat itu ada, tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, mereka nggak cukup hanya mendengarkan kata-kata gitu ya, seperti janji-janji seperti itu. Mereka membutuhkan suatu bukti, suatu pernyataan. Nah, makanya itu di zaman seperti ini, pewartaan yang disertai dengan karisma-karisma itu sangat dibutuhkan. Orang sekarang lebih mendengarkan saksi yang hidup. Orang sekarang lebih membutuhkan bukti daripada janji. Dan karisma, dia bisa menyatakan misteri keselamatan dalam Kristus oleh Roh Kudus. Dia menyatakan kuasanya. Jadi dia menjawab kerinduan zaman ini itu. Orang yang bertanya, di mana Tuhan? Mana kuasa Tuhan? Karisma Roh Kudus ini menjawabnya. Nah, jadi karisma ini memang diberikan kepada para rasul dan murid untuk memberikan kesaksian tentang Kristus dan mengungkapkan kemuliaannya. Nah, maka setelah orang mengalami mukjizat, mengalami penyembuhan, ya dia akan dengan mudah mengaku Kristus adalah Tuhan. Ketika dia dilepaskan dari kuasa setan gitu ya, dia sadar bahwa ternyata kuasa Tuhan lebih dahsyat daripada kuasa kegelapan. Sebagai contoh kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 6 sampai 7. Nah, di sana dikisahkan bagaimana umat di Samaria itu bertobat oleh karena pewartaan Filipus. Dan pewartaan Filipus itu penuh dengan tanda dan mukjizat ya. Ya padahal di sana itu sebetulnya ada juga orang-orang ya semacam dukun begitu yang bisa melakukan ini, melakukan itu. Tetapi Filipus datang dan dia membawa tanda-tanda dan kuasanya yang lebih hebat daripada mereka. Bahkan para dukun itu pun akhirnya bertobat. Nah, kita bisa baca di Kisah Para Rasul 8 itu. Nah, sekarang setelah kita mengetahui pentingnya karisma-karisma itu, kita akan melihat apa sih sebetulnya syarat-syarat untuk bisa menerima karisma. Nah, syarat yang pertama adalah kita percaya pada janji Allah, bahwa memang Allah hendak memberikan ini, bahwa dia akan berjanji untuk menyertai kita dengan tanda-tanda dan mukjizat. Itu bisa kita lihat dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18. Yang kedua, kita tidak hanya percaya, kita merindukan karisma-karisma ini. Kita bisa lihat nasihat Paulus itu di 1 Korintus 14 ayat 1. Lalu berikutnya kita meminta, kita berani untuk meminta. Kenapa ya? Karena kita adalah anak dan kita memiliki Bapa yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Maka di situ dikatakan, mintalah maka akan diberi, ketuklah pintu akan dibukakan, carilah maka kamu akan mendapat. Kita bisa lihat di Lukas 11 ayat 9. Dan selain itu, ya kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta pada Tuhan, tapi kita juga bisa minta orang lain yang sudah maju hidup rohaninya, orang lain yang sudah berkembang dalam karisma-karisma. Kita minta mereka untuk mendoakan kita, biasanya dengan menumpangkan tangan begitu. Yaitu ada dasar kitab sucinya juga. Kita lihat misalnya dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 6 ya, bagaimana Paulus menumpangkan tangan, lalu kemudian karisma-karisma Roh Kudus itu tercurah dalam diri orang yang didoakan. Itu juga terjadi pada saat ini ya, misalnya dalam persekutuan doa, ya kita sudah membuka hati, lalu kemudian ya kita minta untuk didoakan oleh pastor, oleh pelayan, siapa aja, lalu pada saat itu kita mendapatkan karunia-karunia. Nah, dan yang terakhir yang penting adalah, ya setelah kita mendapatkan, kita gunakan. Jadi kalau misalnya sudah diberikan karunia untuk bisa karisma untuk bisa berbicara dalam bahasa roh, ya kita harus gunakan. Ya kalau tidak digunakan, ya akhirnya yang memberikan itu ngerasa, kenapa saya beri hadiah tapi nggak dipakai? Ya kecewa juga ya. Ya udahlah saya ambil lagi, mending saya kasih ke orang lain yang mau pakai. Nah gitu kan ya. Kita juga bisa berpikir seperti itu sebagai manusia. Ya sama, kalau misalnya karisma-karisma ini tidak digunakan dengan semestinya, tidak digunakan untuk memuliakan Tuhan, bahkan untuk menyombongkan diri, ya hati-hati. Tuhan bisa ambil lagi, gitu.
Nah, lalu kita lihat ada beberapa halangan-halangan yang menghalangi kita untuk bisa menerima karisma-karisma. Yang pertama adalah ya karena kita hidup dalam dosa, kita nggak mau bertobat, akhirnya ya gimana Roh Kudus bisa bekerja dalam diri kita, orang kita jelas-jelas menolak gitu. Menolak untuk dipakai oleh Tuhan juga. Ya, kita lebih senang hidup dalam dosa, nggak kepikiran untuk melayani, untuk mengasihi orang lainnya, tidak. Karisma tidak akan diberikan kepada orang yang tetap hidup dalam dosa begitu. Setidaknya ada keinginan untuk bertobat dulu. Nah, lalu kemudian kedua, tidak percaya. Benar nggak karisma ini ada? Jangan-jangan ini cuma karangan-karangan. Meragukan isi kitab suci. Akhirnya ya janji Tuhan tidak terlaksana. Kenapa ya? Karena kita nggak percaya, kita nggak terbuka. Nah, lalu kemudian juga mungkin percaya tapi ragu-ragu. Ya akhirnya karena kita ragu-ragu seperti itu, kita merasa tidak butuh, kita merasa ini tidak begitu penting, ya karisma juga tidak diberikan. Ada juga yang takut nanti, aduh apa kata orang ya, misalnya bahasa roh kan, aduh itu kan aneh, nanti kalau misalnya suami saya dengar gimana, aduh nanti kalau misalnya atasan saya dengar saya ternyata begini, aduh bisa hancur reputasi saya ini, ya padahal saya kan orangnya cool gitu biasanya. Nah itu juga karena kita takut maka akhirnya karisma ini tidak berkembang dalam diri kita. Atau bisa juga karena kita merasa rendah diri, ya merasa dirinya tidak layak begitu, merasa aduh saya ini terlalu berdosa, atau saya ini nggak bisa apa-apa, aduh nggak mungkin lah Tuhan pakai orang seperti saya, ya biarkan ini berikan kepada orang lain saja yang lebih layak gitu kan. Itu juga sikap yang Tuhan nggak suka ya, kita rendah diri bukan rendah hati. Ini malah sebenarnya merupakan kerendahan hati yang palsu. Dan yang terakhir ya ini motivasi yang keliru, ini banyak sekali. Jadi berdoa, aduh Tuhan berikan saya karisma untuk bisa menyembuhkan orang sakit, untuk bisa bernubuat, untuk bisa mengadakan mukjizat dalam namamu. Ya, demi apa? Supaya bisa dapat uang, supaya bisa terkenal, supaya bisa tampil di TV gitu kan. Ya akhirnya orang yang seperti ini itu sangat-sangat Tuhan nggak suka sekali gitu ya. Kenapa ya? Karena pemberian yang dia berikan yang harusnya dipakai untuk melayani umat, melayani jemaat, dipakai untuk melayani diri sendiri. Ya pemberian yang harusnya memuliakan dia, ya itu dipakai untuk memuliakan dirinya sendiri. Itu namanya mencuri kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Dan ya Tuhan sangat tidak suka dengan yang seperti ini gitu ya. Dan justru bagi para pelayan-pelayan, mereka yang sudah dipercayai oleh Tuhan begitu banyak karisma, ini menjadi satu batu sandungan dan menjadi satu godaan yang besar sekali untuk menggunakannya demi kepentingan diri sendiri. Maka kita perlu selalu hati-hati di sini. Oke, baik saudara-saudari, setelah kita mengetahui semuanya itu, sebagai kesimpulan, kita akan melihat sebetulnya bagaimana sikap kita yang tepat terhadap karisma-karisma ini. Jadi ada dua ekstrim ya. Satu ekstrim dia menolak sama sekali, tidak mengakui adanya karisma, tidak percaya atau bahkan meremehkan gitu. Ini buat-buat aja ini. Tapi ada juga dalam pihak lain yang melebih-lebihkan, seolah-olah karisma ini harus mutlak. Kalau nggak ada, kamu berarti nggak bener hidupnya, ya. Ini kalau nggak ada karisma berarti kamu nggak suci hidupnya gitu. Nah, kedua ekses ini sama-sama keliru. Kita harus ada di tengah, bijaksana ya. Kebijaksanaan itu selalu ada di tengah, kata Aristoteles. Nah, jadi sikap kita adalah kita tidak menolak, tapi juga tidak melebih-lebihkan. Kita terima dengan bijaksana. Kita percaya bahwa memang karisma itu ada dan kita terbuka. Kalau memang Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau gunakan kita untuk menjadi perpanjangan tangan Dia, untuk mewartakan kasih-Nya di tengah dunia ini, untuk menyatakan kemuliaan-Nya, ya kita terbuka. Tuhan pakailah saya. Ya, tapi jangan berikan kepada saya lebih daripada yang bisa saya tanggung. Itu juga merupakan suatu bentuk kerendahan hati. Ya, bahwa memang kita dipakai Tuhan sesuai dengan kebijaksanaan Tuhan lah. Kalau Tuhan mau pakai saya seperti ini, ya saya terima. Kalau Tuhan mau pakai saya ya hanya dalam lingkup yang lebih kecil, ya saya terima juga. Karena ya sebetulnya dua-duanya itu memuliakan Tuhan gitu. Dan yang terakhir yang sangat penting yang harus kita ingat, saudara-saudari yang terkasih, adalah bahwa karisma-karisma ini haruslah bermuara pada kasih. Karena tanpa kasih semuanya akan sia-sia. Yang menarik untuk diperhatikan bahwa pada 1 Korintus ya, surat Rasul Paulus pertama kepada jemaat di Korintus, setelah
Paulus menjelaskan dengan panjang lebar mengenai rupa-rupa karisma itu dalam 1 Korintus 12. Dalam 1 Korintus 13, dia menekankan bahwa tanpa kasih semuanya sia-sia. Kita lihat di awal itu. Sekalipun aku dapat berkata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemircing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi sekali lagi, bukan karena kita bisa melakukan mukjizat, bukan karena kita bisa bernubuat, bukan karena roh-roh jahat takut pada kita, maka kemudian kita selamat. Bukan. Tetapi karena kasih. Apa motivasi kita melakukan itu semua? Kita bisa lihat juga dalam kecaman Yesus ya. Dalam Matius 7 ayat 22-23. Nah, di situ dikatakan bahwa pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Hebat kan? Dan apa jawab Tuhan? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Keras sekali saudara-saudari. Jangan sampai kecaman Yesus ini juga ditujukan kepada kita karena kita salah menggunakan karisma-karisma yang dipercayakan kepada kita. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menyertai kami, senantiasa menyertai umat-Mu yang sedang berjuang di dunia ini, dan Engkau melengkapi gerejamu dengan karisma-karisma untuk dapat mewartakan Engkau, Allah yang hidup. Ya Tuhan, pada saat ini kami membuka hati kami mau menerima apa yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya bahwa kuasa-Mu melebihi segala sesuatu, dan bahwa kuasa-Mu tetap ada, tetap hidup, dan tetap nyata di tengah-tengah dunia saat ini. Inilah kami Tuhan, betapa kami rindu untuk Kau pakai untuk menjadi saluran kasih-Mu. Dan jika Engkau berkenan, perlengkapilah kami dengan segala karunia dan karisma-karisma yang kami butuhkan untuk dapat mewartakan kasih-Mu di tengah dunia yang sangat memerlukan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita.